Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang yang menyuarakan Vina dan Eki, semoga 3 pelaku yang masih DPO segera ditemukan. Betul. Nah, di depan kita sudah bersama Mas Samet ya. Assalamualaikum Mas Samet. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana panjenengan melihat kejadian Vina ini yang sudah melibatkan sosok pengacara Hotman Paris dan para ahli-ahli hukum yang tentunya melihat kejadian Vina ini banyak kejanggalan, Mas Samet. Betul. Bagaimana pandangan Mas Samet sendiri? Ya, kalau dari pandangan saya ingin supaya keluarga dari Vina ini tenang, dituntaskanlah keadilannya. Semua pelaku-pelaku itu harus bisa diproses semua. Ya, tapi kabarnya memberitakan gini Mas Samet. Ini 3 pelaku ini besar ini apanya? Yang menutupinya ini besar ini, ya, sehingga bentengnya sukar, sulit untuk diungkapkan. Ya, betul. Kayak Mas Samet kayak mana melihatnya? Sebenarnya tidak susah, yang penting kita... Kalau tidak susah 8 tahun loh Mas Samet. Ya, cuman kan ini memang udah ada unsur politik juga ini sebenarnya. Ada unsur politik juga ya. Dan juga ada juga dengan kabar infonya ya, para spiritual yang udah mengupload ke YouTube ini, ada salah satu juga katanya korban ini pergi ke Malaysia untuk merubah wajah. Supaya pelaku Mas Samet. Ya, pelaku. Mas Samet pelakunya merubah wajah supaya tidak diketahui. Nah, itu isu-isunya ya. Ya, ada. Yaudah, sekarang di sini saya mau tanya panjenengan membawa bunga ini apa maksudnya? Ini untuk doa supaya 3 pelaku ya yang belum diproses ini segera cepat diproses. Ya, yang katanya sudah merubah identitas Mas Samet. Ya, dan juga sekaligus bunga ini kita menziarahi makam Egi dan Vina melalui makam ini. Makam-makam yang dituakan lah di sini gitu ya Mas Samet. Jadi kita melaluinya kan kita kalau langsung ke sana kan takut jauh, tua-tua lama. Jadi kita melalui makam-makam yang dituakan ini. Itu di situ. Becek ya Mas Samet ya? Iya, makanya senter. Soalnya ini agak lembek tanah ini. Bentar, Mas Samet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin semuanya. Mana ini kuburan apa bukan nih? Oh, nanti salah terpijak kuburan. Nah, kan ini nggak ada nisannya. Mas Samet. Nggak ada nisannya. Ini yang di bawah ini pun nampaknya tua Mas Samet. Mana? Oh, ini Mas Samet. Nah, ini. Ini yang tua nih. Itu. Oh, itu pun bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita tabur bunga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berziarah ya teman-teman. Dan ini yang dekat-dekat juga ini kita buat kerabat-kerabatnya ini. Ya. Mas Samet bisa di arah sebelah sana sambil duduk, mungkin jongkok. Sini. Sambil kita bercerita. Ya. Mas Samet. Ini pun katanya saya dengar juga dari media katanya ada yang kemasukan juga. Betul. Arwahnya Vina gitu. Tapi kan itu masih dipertanyakan. Dipertanyakan dalam artian masih sulit untuk dipercayain arwah Vina masuk gitu. Betul. Kemudian diungkap gitu. Nah, kalau dari pandangan Mas Samet gimana? Bisakah arwah Vina tadi diundang gitu loh Mas Samet? Sebenarnya begini, yang namanya kerasukan ini tidak semua itu bisa kita bilang benar, karena apalagi ini masalahnya serius, bisa kadang ada unsur untuk membela diri. Nah, dan juga kalaupun dia kerasukan itu dia beda maksud opini ini. Nah, jadi itu terutama intinya apalah ada unsur untuk membela diri. Membela diri Mas Samet gimana? Ini kan yang dimasukinnya orang lain Mas Samet. Ya, orang lain pun kita kan. Ini Mas Samet ngomongin kemasukan yang mana ini? Yang Lindanya. Yang Linda. Ya ini kan tadi kita bahas yang YouTube. Kalau yang untuk orang lain, yang kerasukannya itu ini memang ada benarnya, tapi kadang ada juga tidak, karena belum tentu yang dimasuk jasad yang dimasuki arwah Vina ini bisa cocok sama dia, jadi bisa ada juga bersalah ngomongnya, karena dia kan ada bisa mau bertolak juga itu.
Intinya Mas Samet di sini, mungkin saya bertanya itu harus sama yang spiritual, nampaknya harus sama Mbah Hilo ataupun Mbak Priska ini. Mas Samet kalau tidak bisa menjawab ya nggak usah. Yang penting Mas Samet di sini mendoakan ziarah ya, meminta supaya dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dan juga melalui hubungan yang dituangkan ini kita mendoakan arwah Mbak Pina. Iya, Mas Samet kita kesana dulu ya, biar enak kita. Ya, di sana Mas Samet rumah tua yang kosong. Ada rencana Mas Samet dari YouTuber ataupun simpatisan katanya untuk mencari keberadaan 3 DPO Mas Samet. Apanya? Gimana sih? Mencari 3 DPO. Menurut Mas Samet gimana? Maksudnya tujuan gitu? Mencari 3 tersangka. Oh, yang masih buron. Ya. Gimana? Ulang tadi. Maksudnya yang mencari itu kita gitu. Iya, pihak-pihak yang simpatisan. Oh, yang pihak-pihak simpatisan yang sedang sekarang ngupload itu ya. Memang harus mencari 3 itu unsurnya untuk mencari 3 pelaku tadi. Karena 3 pelaku ini yang kita bilang tadi sangat sukar dicari karena ada yang sudah merubah wajah, ada yang entah kemana-mana. Jadi orang yang sudah dengan handphone ini memang benar bantu untuk unsur mencari 3 tersangka ini. Ya, buat teman-teman ya, mungkin Mas Samet tadi baru pulang kerja sehingga beliau ini capek, jadi nggak konsen. Saya sini cuma mau menyampaikan dari pemberitaan yang terbaru bahwasannya banyak sekali penemuan-penemuan yang ditafsirkan oleh netizen ini, entah benar atau salah, entah itu atau bukan, ya ini jadi misteri bersama. Betul. Kenapa demikian? Karena pihak polisi sendiri tidak secara clear membuka kasus ini dengan terang benderang. Betul. Contohnya saja DPO, 3 DPO yang disebarkan ciri-cirinya tentunya tidak lengkap jika tidak ditampilkan wajah. Betul. Apalagi wajah terbaru. Dia seharusnya kalau memang kita mencari dengan sungguh-sungguh DPO ini harus benar-benar lengkap wajahnya, identitasnya semua harus lengkap. Ya, dan tidak mungkin kan 3 DPO ini nggak punya keluarga. Nah, kemana keluarganya tidak ditanyain kan? Ini yang paling penting keluarganya. Kita harus ada perkembangan terbaru dong dari pihak keluarganya yang berwajib gitu. Tapi sampai dengan saat ini kita tidak mendengar gitu. Betul. Ya, entah kenapa kasus ini menjadi viral itu tidak lain dan tidak bukan karenanya banyak kejanggalan, banyak sesuatu hal yang banyak sekali. Terutama yang mencari 3 ini banyak tidak jelas dia DPO-nya. Iya, jadi memang tidak jelas. Sebetulnya pandangan netizen mengatakan sudah jelas pelakunya, sudah jelas tersangkanya. Ya, tentunya ini harus diungkap. Masalahnya ini adalah sesuatu hal yang ditutupin, Mas Samet. Kalau yang ditutupin itu udah namanya ditutupi sukar dong untuk dibongkar. Malam itu dapat berita dilibatkan juga mantan Bupati Cirebon. Ya, itu terkait Hotman Paris kan gitu. Karena katanya ada hubungan sama pelaku. Oke, Mas Samet. Jadi kita doakan saja ya, terutama untuk Mbak Vina dan Mas Eki, semoga tenang di sana. Kita doa bersama. Walaupun memang kita tutup nanti, kita doa bersama. Kita doa bersama. Oke, kita duduk dulu di sini ya. Biar becek ini ya. Supaya ditegakkan terus keadilan untuk terutama yang 3 DPO ini dicari terus. Boleh Mas Samet sini ente doa. Untuk sahabat-sahabat semua yang boleh ikut. Pertama-tama kita bacakan Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Sini aja Mas Samet, nanti kena jalan. Oh ya. Biar Mas Samet juga fokus. Untuk saya presiden mau ikut boleh, dan pertama-tama kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk ketenangan arwah Mbak Pina dan Mas Eki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, berilah kesabaran pada keluarga dari almarhumah Mbak Pina dan almarhum Mas Eki,
dan tunjukkanlah keadilan untuk mereka, keluarga mereka, agar tenang, karena sosok pelaku yang sukar dicari ini bisa ketemu dan bisa semua bisa membantu mencari terus 3 pelaku ini. Ya Allah, kami mohon padamu, pada bantuanmu lah bisa mencari 3 pelaku ini. Amin amin rabbal alamin.